Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Pak Ajans dan juga teman-teman. Pada kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Tasya Amelia Putri dan juga Rizky Nurhandayani akan mempresentasikan hasil belajar dan juga hasil diskusi kami mengenai LQR pada sistem pendulum yang telah dilinearisasi. Jadi sesuai dengan modul, yaitu membuat pengaturan LQR design pada sistem yang telah dibuat bersama linearnya, kemudian menganalisa hasil setiap respon sistem tersebut, settling time, time constant, rise time, peak time, dan juga maximum overshoot. Jadi sesuai dengan modul sebelumnya, kami menggunakan sistem pendulum di mana terdapat beberapa gaya-gaya yang bekerja pada pendulum tersebut, yaitu theta yang adalah sudut dari lengan terhadap sumbu vertikal, kemudian L adalah panjang lengan, M massa pendulum, G gravitasi, dan juga terdapat gesekan viskos dan koefisien viskosnya. Nah, nilai-nilai dari gaya-gaya yang ada, kami mengambil gravitasi sebesar 9,8 meter per second, L-nya sebesar 0,5 meter, M sebesar 0,1 kg, dan juga koefisien viskos 0,3. Selanjutnya, untuk menganalisa step responnya, berdasarkan modul sebelumnya juga, kami telah mendapatkan matriks ABCD sebagai berikut. Kemudian, untuk menghitung masing-masing dari karakteristik respon sistemnya, kami menggunakan persamaan seperti berikut, di mana persamaan ini untuk mengetahui karakteristik respon sistem sebelum menggunakan kendali LQR, di mana GS sama dengan C dikalikan identitas S dikurangi A inverse dikalikan B ditambah D. Nah, kemudian didapatkan hasil transfer function-nya dari state space tadi adalah 40 per S kuadrat plus 15S plus 19,6. Di mana persamaan umum dari sistem pendulum yang telah diubah menjadi transfer function ini adalah merupakan respon sistem order 2 yang memiliki persamaan umum sebagai berikut. Nah, dari persamaan umum ini kita bisa membreakdown dan menghitung nilai karakteristik respon sistem. Sehingga kita akan mendapatkan nilai omega n 4,43, y-nya adalah 0,3386, tau-nya adalah 0,67. Nah, kita pertama menghitung settling time. Settling time yang merupakan besarnya waktu yang diperlukan oleh osilasi teredam transient untuk bertahan pada kurang lebih 2% nilai akhir. Di sini kita menghitung di 2%-nya dan didapatkan sebesar 2,6 sekon. Kemudian menghitung time constant dan mendapatkan hasil 0,67 sekon, dan kemudian ada hasil time peak, di mana time peak ini adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai peak pertama atau juga titik maksimumnya, yaitu di 0,75 sekon. Kemudian rise time, yaitu waktu yang diperlukan untuk perubahan dari 10% menjadi 90% nilai akhir, sebesar 1,44 sekon, dan juga overshoot-nya adalah 32,2%. Rise time, settling time, dan juga peak time itu memberikan informasi mengenai kecepatan dan kualitas respon transient. Jadi besaran-besaran ini dapat membantu perancang untuk mencapai kecepatan yang diinginkan tanpa adanya osilasi atau overshoot yang berlebihan. Selanjutnya, setelah didapatkan hasil step responnya, kemudian dilakukan percobaan LQR design dengan MATLAB dengan mengubah nilai matriks Q dan R sehingga didapatkan matriks N dan K. Di sini telah tertampil pada tabel merupakan 5 sampel yang kita ambil datanya menggunakan parameter yang telah kita gunakan sebelumnya di modul 4. Di sini kami mencari nilai yang paling Di sini kami mencari step respon yang paling terbaik dengan rise time dan settling time serta overshoot yang ini. Oke, aku ngerti. aku ngerti arah kuning di. Setelah
setelah mendapatkan hasil step responnya, kemudian dilakukan percobaan HWR design dengan MATLAB dengan mengubah nilai matriks Y dan R sehingga didapatkan matriks S, N, dan K. Setelah tertampil pada tabel merupakan 5 sampel yang telah kita ambil menggunakan LHR design sebelumnya sesuai dengan parameter yang telah kita gunakan pada modul 4. Di sini kami menitik beratkan pengambilan data dengan meraih stem dan settling time paling cepat dengan overshoot yang paling sedikit. Mungkin saya akan share screen. Apakah sudah tertampil? Apakah sudah tertampil? Di sini kita menggunakan parameter yang sebelumnya telah kita gunakan dan kita definisikan di awal. Berikutnya kita akan melinearisasi pendulum dengan sintaks seperti berikut. Di sini kami akan menampilkan 5 sampel yang telah kita ambil sebelumnya dalam satu waktu sekaligus. Di sini yang membedakan setiap sampel adalah nilai V dan nilai R yang telah kita tentukan di awal. Kemudian untuk penamaan variabelnya kita ganti menjadi dari A menjadi A1, A2, dan seterusnya. Perlu diketahui untuk nilai A, B, C, dan D di sini mulai dari sampel 1 hingga sampel 5 kita memiliki nilai yang sama, yaitu dengan nilai 0, 1, 11,6, dan 3. Di sini yang membedakan hanyalah nilai S, K, dan N pada setiap sampel. Kemudian kita akan buka berikut ini adalah diagram blok LHR. Dapat dilihat. Di sini dari 5 sampel kita scope untuk melihat step responnya dan ke signal kontrol. Nilai B, C, dan A di sini diisi sama. Kemudian nilai K, setiap sistem diganti parameternya sesuai dengan hasil MATLAB sebelumnya. Setelah itu kita kan nah, setelah itu kitaran di sini terlihat grafik dengan data C, C1, C2, C3, dan C4. Terlihat hanya tertampil 2 grafik. Kemudian kita akan change layout-nya agar lebih terlihat. Nah, di sini kita tampil perbedaan dari setiap grafik. Walaupun di sini nilainya hampir sama semua, namun setiap nilai memiliki perbedaan. Nah, untuk C2 di sini tidak tertampil mungkin dikarenakan kesalahan ataupun apa?
kesalahan Simulink. Dan untuk C2 di sini tidak tertampil dikarenakan kesalahan mungkin terletak pada Simulinknya. Itu. Namun di setiap data ini pasti memiliki nilai yang berbeda-beda. Kita lihat untuk nilai C, C1, C2, C3, dan C4. Seperti pada gambar, overshoot yang paling kecil masih terdapat di C2 dan C3. Kemudian kita akan validasinya lagi kembali. Kemudian kita akan validasinya kembali menggunakan snap control. Terdapat 5 step. Oke, terdapat 5 grafik dengan hasil parameter yang berbeda juga. Untuk nilai K 1. Seperti itu. Namun dari grafik yang telah tertampil sudah terlihat bahwa K3 memiliki nilai rise time yang lebih cepat dibandingkan yang lain. Contoh 3, K2. Kemudian kita akan ke LUN dengan penambahan kompresi. Kita akan berikutnya adalah bagian dari LUN dengan penambahan pre-compensation. Seperti yang pertama, perbedaannya dengan diagram sebelumnya yaitu adanya penambahan gain dan step. Seperti itu. Kemudian untuk step responnya, terlihat pada gambar bahwa nilai K2 ini memiliki respon yang lebih cepat dibandingkan yang lain. Mungkin kita dapat melihat untuk hasil step respon dari masing-masing sistem. Nah, beberapa sistem tidak memiliki variabel untuk overshoot, mungkin dikarenakan memang sistemnya belum terdeteksi ataupun belum stabil seperti itu. Nah, di sini C2 memiliki overshoot sebesar 0,5%. Dan ini cukup bisa dibilang rendah. Selanjutnya untuk sinyal kontrol dapat dilihat ada masing-masing Nah, dapat dilihat pada gambar untuk sinyal kontrol memiliki grafik seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan pecah menjadi 5 ya. Nah, maka kita pilih ini. Untuk grafik 1, seperti ini. Nah, seperti yang tertampil, berikut ini adalah grafik dari masing-masing sistem. Kemudian untuk sampel 3 yang berwarna merah ini memiliki titik stabil yang lebih cepat dibandingkan yang lain.
Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya penambahan press compression dapat membuat sebuah sistem itu lebih baik daripada memakai LDR seperti biasa. Seperti itu. Dan semakin rendah nilai overshoot-nya, maka sistem dinyatakan lebih baik karena mengurangi adanya pembuangan dan mengurangi adanya overheat seperti itu. Mungkin cukup. Acak mau buat rekod gak sih, Cak? Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan di mana LKR adalah sebuah metode kontrol atau kendali optimal yang bertujuan untuk membuat state sistemnya menjadi sama dengan 0. Nah, pada percobaan yang kami lakukan menggunakan LKR pada sistem pendulum didapatkan grafik respon sistem terbaik dengan nilai matriks Q sama dengan 1, 0, 0,1 dan R 0,1 dengan penguat atau kendali LKR K sama dengan 2,71, 0,9932 dan N-bar-nya sebesar 3,2. Pada simulasi tadi, nilai matriks Q dan R yang digunakan sangat mempengaruhi hasil grafik sistem karena respon sistem akan semakin cepat apabila nilai Q semakin besar dan juga nilai R semakin kecil. Dan kami menyesuaikan juga dengan persamaan linearisasi pada sistem pendulum, di mana pada matriks A, aku tuh pengen ngomong kenapa overshoot tinggi sebelum dia turun. Apa? Tinggi. Yang ini, yang L-nya harusnya plus kan, biar bagus grafiknya. Tapi kan kita kan menyesuaikan. Iya ya, mau ya. Senilai L ya. Mbok tambahin po. Kali. Aku kan ngebuat nih parameter kok. Anu langsung tak kopes. Tambahin aja Ki, laki. Tambahin Ki. Kalian ini juga. Tapi grafiknya beda, Cak. Grafiknya beda. Sumpah beda. Nggak, maksudnya kamu nggak usah ngasih tahu grafiknya, tapi bilang aja ini ada overshoot karena menyesuaikan pokoknya aku tulis pembahasan itu loh. Oh iya iya. Mulai kondi. Waktu kamu masih buka yang pre-conversation yang gini, yang ada overshoot-nya terus. Itu tak ya. Untuk tambahan informasi, adanya overshoot yang tertampil pada grafik dikarenakan pengaruh nilai L, di mana jika nilai L negatif, maka akan mengalami overshoot yang lebih tinggi dibandingkan nilai L positif. Sejak aku lali, iya bener gak sih? Benar. Tapi tambahin kayak apa, kami menyesuaikan nilai matriks pada persamaan linearisasi. Sedikit informasi, di sini kami menyesuaikan persamaan linearisasi yang telah kami dapatkan sebelumnya, sehingga adanya overshoot pada grafik yang tertampil dikarenakan adanya perbedaan nilai L, di mana nilai L positif dan negatif menyebabkan perubahan yang signifikan pada grafik yang ditampilkan. Oke, ini pasang sulam guys. Oke, tidak apa-apa. Ya, kemudian kesimpulan dari percobaan ini adalah LKR merupakan sebuah metode kontrol atau kendali optimal yang bertujuan untuk membuat state system menjadi sama dengan 0.
Nah, pada percobaan dilakukan menggunakan LQR pada sistem pendulum, kami mendapatkan grafik respon sistem terbaik adalah dengan nilai matriks Q sama dengan 1, 0, 0, 0,1, dan R 0,1. Dengan kendali LQR-nya K sama dengan 2,71, 0,9932, dan juga nilai N-bar 3,2. Nah, nilai matriks Q dan R itu sangat mempengaruhi hasil grafik sistem karena respon sistem akan semakin cepat apabila nilai Q semakin besar dan nilai R semakin kecil. Kemudian pada percobaan yang telah kami lakukan, kami menyesuaikan dengan nilai linearisasi pada pendulum, di mana pada matriks A adalah bernilai negatif. Jadi pada respon sistemnya tadi mengalami overshoot. Seperti itu. Dan kemudian perubahan identifikasi respon sistem sebelum dan sesudah dikendalikan dengan metode LQR memiliki beberapa perbedaan, yaitu sebelum menggunakan kendali LQR, RISAM pada respon sistem lebih lamban apabila dibandingkan setelah menggunakan kendali LQR. Kemudian overshoot pada respon sistem juga lebih besar, yaitu sekitar 32,2%, sedangkan setelah dibeli kendali LQR, overshoot-nya hanya sebesar 1,9%. Dan ini adalah referensi yang kami gunakan pada modul ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tada, tada, tada.